fenomena langka, sebuah fenomena jejak pengalaman mistis yang ada di tengah-tengah masyarakat, tepatnya di lereng Gunung Anjas-Moro, Pak ya. Iya. Dan kakek ini kira-kira sudah berapa tahun mendalami atau hidup sebatang kara di tengah pedalaman hutan di rumah yang sangat sederhana bersama konon katanya siluman ular raksasa, Pak. Kira-kira sudah berapa tahun, Pak ini? Bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Iya. Coba teman-teman Lama kita ini, coba berinteraksi, Pak. Ini mungkin bisa di depan, Pak, untuk kemudian menanyakan seluk-beluk atau latar belakang bagaimana kok bisa kakek ini hidup bersama siluman ular, Pak. Ya, kalau merasa ini ada semacam bentuk sederhana, Pak ya. Ini dibuatkan oleh anaknya. Lo bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Enggak pernah mengerepotkan orang ini. Ekornya. Mau mana tuh, Boy? Hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Permisi, Mbak. Kalau bertanya, ini kita dengan Mbak siapa ini, Mbak? Namanya pun Mbak Joko. Mbak Joko, Pak, namanya. Oh, nggih, Mbak Joko. Nah, ini kita gimana ya melihat fenomena seperti ini, ngeri-ngeri sedap gitu loh. Sebenarnya jenis ular apa yang Mbak berada di pangkuan Mbak ini? Tuh, kalian melihat ular ini? Iya, Kelihatan. besar, gemuk. Padahal tidak semua orang bisa melihat ular ini. Oh, Tidak semua orang bisa melihat ular ini. berarti Berarti kalau ada orang yang bisa melihat ular ini dengan sengaja atau secara kebetulan, artinya Anda akan mendapatkan rezeki. amin. Oh iya, berarti kita dan ternyata tidak banyak orang-orang yang datang ke sini yang masuk ke dalam pedalaman hutan ini bisa melihat sosok ular raksasa ini. Dan katanya Mbaknya tadi, kalau kita ada bisa melihat ular ini adalah mau mendapatkan keberuntungan yang besar gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Mbak Joko, kalau boleh tahu sebenarnya latar belakang ditemukannya ular ini seperti apa dulu? Kok bisa sejinak ini ya dengan Mbak? Saya tadi itu sebenarnya khawatir sama omongan saya ini. Saya sebenarnya punya dua saya rawat dari kecil sampai sebesar ini. Yang satunya itu meninggal karena diburu sama orang. Aduh. Yang memburu bukan manusia biasa, tapi orang pintar atau paranormal. Buat persyaratan. Nah, ini tinggal satu, ini tadi tidak pulang-pulang, saya cari akhirnya pulang. Saya tadi khawatir sama kedatangan kalian tadi. Saya kira kalian tadi juga mau mengambil ular saya ini. Tidak Mbak, kita takut malah sama ularnya Mbak. Saya di sini sudah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Benar Pak Mbak ya. Iya, jadi sekitar 10 tahun lebih. Kita mohon maaf Mbak. Iya. Apakah ular itu berbahaya Mbak bagi warga-warga, karena ini warga ini sudah heboh ini Mbak, karena sering melihat ular panjenengan ini Mbak. Takutnya ular itu bisa menyakiti atau mungkin Mbak, takut Mbak. Oh, ternyata ekornya itu memang sangat sensitif ular itu ya. Jadi kalau dipegang-pegang langsung itu. ngopet. Maaf Mbak. Iya, Mbak. Iya. Iya. Ularnya ini bahaya bagi orang yang mau berbuat jahat. Karena ini bukan sekedar ular binatang. Ular ini ular siluman. Jelmaan begitu ya. Betul, ini jelmaan. Ini memang sebenarnya induknya dulu penunggu dari hutan yang sangat angker ini. Saya dapat wasiat. Saya disuruh menjaga sampai sebesar ini. Dan saya rela tinggal di gubuk seperti ini selama hidup saya. istimewanya apa Mbak kok jenengan mau nunggu ular itu Mbak? Iya, merawat Apakah sejak bisa kecil. memberikan manfaat atau rezeki atau apa? Jangan mau ya, mohon maaf. Saya mau karena
disumpah sama guru saya. Disumpah sama guru saya untuk menjaga ular ini karena suatu saat ular ini akan menjaga di daerah sini untuk kebaikan orang-orang di daerah sini, desa ini. menjaga desa ini dari gunung meletus, dari gempa bumi, dari bencana alam. Mungkin sebenarnya Ular ini sekarang sebesar ini, tapi nanti 1 tahun, 2 tahun sampai 10 tahun ke depan ular ini tidak seperti ini bentuknya, lebih besar lagi, bisa lebih besar lagi 100 kali lipatnya ini. kisahnya mirip baru kelinding dulu. Kisahnya memang mirip ular baru Ini kelinding. sangat Mbak. sensitif sekali. Iya, baru kelinding ini, Mbak. Iya, baru kelinding. Banyak cerita dan banyak versi di masing-masing daerah di Pulau Jawa ini. Mulai dari baru kelinding yang melilit Gunung Merapi ya, yang ada di Jawa Tengah. Ya, Ya, itu mulai kemudian baru kelinding yang ada di Danau Ngebel, Ponorogo. Bahkan ada yang baru kelinding yang ada di Semarang. Nah, itu banyak cerita baru kelinding. Oh, Iya, nantinya iya. juga akan melilit gunung ini. Bukan nanti Oh, iya. besar. Ah, juga di sini di lereng Gunung Anjas-Moro ini kemudian juga ada cerita atau legenda tentang ular baru kelinding, Mbak. Yang sampai saat ini memang sebagian masyarakat ingatannya sudah hilang, namun beberapa masyarakat atau sebagian desa yang ada di lereng Gunung Anjas-Moro ini masih melestarikan, Mbak. Iya, Mbak. Kemungkinan itu. Diam-diam terang-terang. Iya. Bahkan kayak ular Angling Dharma itu ya. Itu sebenarnya dulu pada masa kerajaan Majapahit itu semua masyarakat Majapahit itu mengetahui kisah itu. Namun seiring dengan perubahan zaman dan lamanya peradaban ini berganti sekitar 700 tahun lebih sampai 1000 tahun lebih ya, itu kemudian hanya masyarakat Bojonegoro saja yang kemudian melestarikan, yang lain sudah hilang, padahal itu ada di relief dan di penataran. Termasuk kemudian ular baru kelinding ini kemungkinan juga dahulu menjadi semacam cerita rakyat yang melegenda di tengah-tengah masyarakat, seluruh masyarakat Majapahit, Mbak. Kemungkinan karena memang banyak yang sudah meninggalkan karena tidak ada cerita tutur yang kemudian diturunkan ke anak cucunya gitunya oleh kakek-kakek, nenek-nenek kita dulu, sehingga cerita-cerita kuno itu banyak yang hilang, Mbak. Seperti itu. Termasuk memang ular-ular besar baru kelinding. Dulu ketika kakek saya itu bercerita, baru kelinding itu ya, itu muncul itu ketika terjadi di sungai itu banjir bandang, gelondongan kayu bersama air bah, termasuk rumpun bambu itu berdiri tegak, hanyut yang mau ke laut, itu ada ular raksasa baru kelinding hendak menuju lautan, Mbah. Nah, kemungkinan juga ini merupakan bagian dari cerita legenda rakyat itu, Mbah, kemungkinan Mbah ya. Cerita baru kelinding, karena memang Gunung Anjas-Moro ini dalam penelitian Belanda itu pernah terjadi banjir secara masif yang mengubur situs-situs kuno yang ada di Trowulan itu sedalam 2-3 meter, Mbak. Tanah aluvial lereng Gunung Anjas-Moro, karena lereng Gunung Anjas-Moro itu ribuan bukit, ribuan lembah, ribuan tebing, bahkan puncaknya saja ada 40, Mbak. Iya, Mbak, sangat masuk akal sekali, Mbak. Iya, termasuk ulang ini lambang keseimbangan alam, Mbak. Artinya kalau alam rusak, habitat ular raksasa itu kan juga rusak. Kalau alam sudah rusak, inilah detik-detik menuju banjir yang terus berulang setiap ratusan tahun sekali. Itu bayang. Iya, bagi kita semuanya. Iya. Waspada ya dengan Iya. sejarah-sejarah yang telah Termasuk sanepan-sanepan atau ungkapan-ungkapan yang bersifat mistis dan legenda, Mbak, yang sebenarnya untuk memperingati sejarah yang atau peristiwa yang besar di masa lalu. Oke, Mbak, mohon maaf, Mbak, kita undur diri. Ya, pertemankan ular besar, ular siluman. Kisah-kisah selanjutnya di video selanjutnya jangan di skip dan jangan diambil hati. Semoga ini bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.